Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Yang ayat itu artinya adalah dari buah-buahan anggur dan kurma itu kalian boleh menjadikannya minum-minuman keras dan kalian boleh memperjualbelikannya. Melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saat Nabi berada di Madinah. Kenapa ini disampaikan oleh kitab Jalalain? Agar orang itu tahu sejarah daripada ayat Al-Quran. Agar orang itu tahu posisi daripada ayat ini diturunkan. Karena sangat berbeda. Ketika Nabi berada di Mekah, ayat-ayat yang turun itu karakteristiknya berkaitan dengan masalah akidah. Ketika Nabi berada di Madinah, ayat yang turun lebih banyak membahas tentang hukum, membahas tentang bagaimana kehidupan sosial. Maka ada perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Dan di dalam ulumul Quran ada namanya nasakh mansukh. Ayat yang turun awal ada beberapa yang itu diganti dengan ayat yang lain atau nasakh. Contohnya seperti ini. Pada masa Nabi Muhammad itu berada di Mekah, Allah menurunkan ayat. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Yang ayat itu artinya adalah dari buah-buahan anggur dan kurma itu kalian boleh menjadikannya minum-minuman keras dan kalian boleh memperjualbelikannya. Mengambil dari itu rizki untuk kalian. Itu diperbolehkan. Orang ketika dia minum minuman keras pada saat itu diturunkan boleh-boleh saja. Tapi ketika Nabi Muhammad di Madinah, Allah menurunkan ayat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya arak itu merupakan perbuatan syaitan, jauhilah. Orang kalau dia tidak tahu sejarah tentang Al-Quran, dia bisa salah memahami. Oh, berdasarkan ayat ini, hukum arak ternyata boleh. Padahal ini turun saat di Mekah, ini turun saat di Madinah. Hukum yang diambil adalah ayat yang turun terakhir. Maka ayat ini masih ada, tetapi hukumnya adalah hukum haram. Nah, ini menjadi pembahasan penting. Kenapa? Ayatnya itu ada, tetapi hukumnya digantikan dengan ayat yang lain. Kalau orang nggak paham sejarah, wah, dikira karena ayatnya ada, maka boleh dijadikan dalil, berdasarkan itu maka arak oleh dia dikatakan halal. Wah, ini orang yang dia ayatnya benar, pemahamannya salah. Maka dijelaskan dalam tafsir Jalalain, Madaniyah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah. Surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saat beliau berada di Madinah. Dan kalau kita membaca pada tafsir-tafsir yang lain, contohnya tafsir Sawi, surat Al-Baqarah itu merupakan surat yang pertama diturunkan kepada Nabi saat beliau di Madinah. Karena banyak setelah itu, ada surat Ali Imran, ada surat An-Nisa. Tetapi ketika Nabi berada di Madinah, yang pertama diturunkan saat di Madinah surat apa? Jawabannya adalah surat Al-Baqarah.